Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Pratama, NIM 224 1030 515. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pada pertemuan ngopi yang pertama, ngobrol psikologi yang pertama, yaitu tentang DSM-5. Nah, eh, sebelum kita melanjutkan lebih jauh ya, apa itu DSM-5? Maksudnya kita mengulik lagi jenis-jenis gejala yang ada di DSM-5, jenis-jenis gangguan mental yang ada di DSM-5. Kita belum membahas tentang yang basic atau yang fundamental daripada DSM-5. Apa itu? Yaitu tentang psikologi abnormal. Apa itu psikologi abnormal? Kemudian sejarahnya seperti apa? Kemudian perspektifnya bagaimana di berbagai bidang ya. Jadi itu kita akan bahas pada pertemuan ngobrol psikologi yang kedua ini, di mana kita akan membahas tentang keseluruhan tentang psikologi abnormal. Nah, psikologi abnormal itu di sini kita memahami pikiran yang menyimpang. Oke, sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita lebih jauh, kita akan membahas dulu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita membahas tentang psikologi abnormal. Yang pertama yaitu adalah sebagai mahasiswa bisa mendefinisikan psikologi abnormal. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi kriterianya. Kemudian yang ketiga menganalisis konteks budaya yang ada di dalamnya. Dan yang keempat menjelaskan sejarah perkembangan. Yang kelima juga membandingkan perspektif kontemporer. Dan yang keenam menerapkan pengetahuan dalam studi kasus. Oke, setelah kita sudah tahu tentang tujuan dari pembelajaran psikologi abnormal, langsung nih kita menuju ke definisi psikologi abnormal. Yap, kita belajar tentang psikologi abnormal. Apa itu psikologi abnormal? Ya, psikologi abnormal itu merupakan salah satu ilmu, ya, salah satu cabang ilmu psikologi di mana mempelajari pola-pola tertentu seperti pola perilaku, pola pikiran, emosi yang notabene-nya adalah menyimpang dari norma atau tidak adaptif. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Nah, tujuan dari cabang ilmu psikologi ini itu menjelaskan atau memprediksi pola-pola yang ada yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi akan memprediksi pola-pola yang tadi itu, mengidentifikasikan, menjelaskan, mendeskripsikan pola-pola yang menyimpang dari norma-norma itu. Nah, nanti juga kita di sini itu belajar tentang pemahaman ya. Ada beberapa pemahaman yang akan kita pelajari, yaitu di situ ada etiologi, kemudian ada patofisiologi, kemudian juga ada gejala dan penanganannya juga. Nah, teman-teman, disclaimer terlebih dahulu bahwa psikologi abnormal itu tidak hanya berfokus pada apa yang salah ya, tapi juga bagaimana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya, eksternalnya itu bisa mempengaruhi dia. Nah, jadi psikologi abnormal itu bidangnya itu dinamis. Jadi terus berkembang seiring dengan penemuan baru atau yang ada dalam perkembangan zaman, seperti yang sudah saya sebutkan atau seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana DSM-5 itu terus berkembang ya. Buku itu terus berkembang. Kenapa terus berkembang ya? Karena pada dasarnya teori fundamentalnya adalah psikologi abnormal itu tidak stagnan, artinya tidak statis. Artinya psikologi abnormal itu berjalan seiring berjalannya waktu, artinya secara dinamis, teman-teman. Oke, next. Kita sudah paham tentang dasar-dasar ya, definisi tentang psikologi abnormal. Kemudian kita perlu tahu nih apa kriteria dari perilaku abnormal. Di sini saya kelompokkan menjadi the 4DS. Kenapa begitu? Ya, karena ada 4D di sini. D yang pertama adalah deviansi atau deviance ya. Nah, ini deviance itu merupakan perilaku pikiran atau emosi yang menyimpang secara signifikan dari norma budaya dan sosial yang berlaku. Nah, ini dianggap normal di suatu budaya itu bisa jadi tidak di budaya lain. Jadi ada yang di budaya normal, di budaya si A ini normal, tapi di B ini dikira nggak normal gitu.
Itu ada perspektif seperti itu di deviansi. Ada kriteria seperti itu. Kemudian distress. Nah, distress itu atau penderitaannya. Distress itu perlakuan yang menyebabkan penderitaan, kesusahan atau ketidaknyamanan yang signifikan bagi individu itu sendiri atau orang lain di sekitarnya. Nah, kalau ini biasanya tuh terjadi misalkan kita itu mengalami tekanan ya, mengalami hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sedih ya di kehidupan, atau negatif lah ya bahasanya, mengalami keadaan yang negatif itu bisa menjadi distress ya kepada kita. Oke, kemudian yang ketiga adalah disfungsional ya. Perilaku ini yang menganggap kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pekerjaan, kemudian di sekolah, kemudian dalam hubungan sosial. Nah, ini bisa berupa kesulitan dalam menjaga kebersihan diri, bekerja untuk berinteraksi sosial. Itu bisa jadi salah satu kriterianya. Kemudian yang keempat adalah danger, bahaya. Nah, untuk danger sendiri itu suatu perilaku yang dapat menimbulkan bahaya ya. Itu menimbulkan bahaya bagi diri sendiri itu. Jadi contohnya kayak suicide ya, atau bunuh diri itu bisa jadi kriteria dari perilaku abnormal. Oke, jadi 4 perilaku kriterianya itu seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yakni tentang ini normal versus abnormal dalam konteks sosial budaya. Kenapa saya mengambil ranah konteks sosial dan budaya? Nanti kita perdalam di lini pembahasannya. Dianggap normal dan tidak normal atau abnormal ya. Itu bisa kita lihat melalui 3 aspek. Yang pertama adalah norma sosial temporer. Nah, standar perilaku normalnya itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya nih, homoseksualitas pernah diklasifikasikan sebagai gangguan mental. Nah, namun kini itu tidak lagi menjadi gangguan mental. Nah, ini menunjukkan bahwa definisi abnormalitas adalah konstruk sosial yang dinamis, tidak stagnan atau statis. Kemudian yang kedua adalah variasi lintas budaya. Nah, gejala gangguan mental itu termanifestasi secara berbeda di berbagai budaya. Nah, itu bisa, intinya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada kriteria yang dimana dalam budaya A itu normal, di budaya B itu bahkan dikatakan abnormal atau tidak biasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada relativisme kultural. Pendekatan ini itu merupakan perilaku yang harus dipahami dalam konteks budaya tempat perilaku itu terjadi. Nah, penilaian tentang abnormal itu harus mempertimbangkan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya. Jadi itu ya, normal dan tidak atau abnormal dalam konteks budaya. Kemudian kita lanjut kepada yang selanjutnya, perkembangan atau sejarah dari psikologi abnormalitas. Abnormalitas. Nah, teman-teman, dalam pemahaman abnormalitas itu dibagi menjadi 2 era. Ada zaman kuno dan maksud saya ada 4 era. Ada zaman kuno, kemudian ada abad pertengahan, kemudian ada pencerahan atau renaissance ya, dan kemudian yang terakhir adalah era modern yang sekarang ini. Nah, yang pertama itu abnormalitas itu dianggap sebagai ranah supranatural ya. Sebagai ranah supranatural itu dikaitkan dengan roh jahat, kemudian dikaitkan dengan dewa ya, penyihir dan segala macam, itu di kisaran tahun 500 sebelum Masehi. Nah, kemudian di awal medis ya, itu sudah menemukan yang namanya Hippocrates ya. Hippocrates menemukan teori humoral ya, keseimbangan cairan tubuh. Nah, ini sudah mulai ada klasifikasi penyakit fisik dan mental. Nah, juga ada penanganannya ya. Penanganan ini pada diet, olahraga, dan pengaturan gaya hidup. Sudah ada penanganan, sudah ada teorinya, dan juga sudah ada penanganannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua abad pertengahan di 500 sampai 1500 Masehi. Nah,
tetap ya di era-era awal perkembangan di abnormalitas itu masih dikaitkan dengan hal-hal supranatural atau hal-hal yang beragama ya. Nah, jadi tetap di abad pertengahan itu ada dominasi keagamaan, tetap ada. Nah, kemudian karena di tahun 500 abad pertengahan ini adalah masa-masa kejayaan Islam, maka pendekatan humanis ini datang dan hadir itu dalam dan dibaluri oleh keislaman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di era selanjutnya, yakni era Renaissance atau di era pencerahan, itu sudah ada kebangkitan ilmiah, sudah muncul kembali ya teori-teori penanganan medis, itu sudah muncul kembali. Kemudian reformasi moral juga sudah muncul, berbagai teori yang membahas atau mempelopori perlakuan yang yang terjadi pada pasien ya, perilaku yang terjadi pada pasien itu sudah mulai diklasifikasikan lebih dalam. Nah, kemudian yang terakhir adalah era modern. Nah, ini sudah mulai banyak ya pendekatan ilmiah, kemudian psikofarmakologi itu sudah mulai banyak, biososial ya, biopsikososial itu sudah juga banyak dibahas. Jadi seperti itu perkembangan sejarah atau pemahaman dari abnormalitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif. Kenapa perspektif itu dibutuhkan? Ya, kembali lagi pada yang awal-awal tadi, bahwa abnormalitas itu merupakan hal yang dinamis, hal yang perlu dijelaskan secara secara menyeluruh, dan juga abnormalitas itu tidak berhenti di satu zaman, karena setiap zamannya akan bertambah atau bahkan akan berkurang. Seperti contohnya adalah homoseksualitas, yang dimana dulu itu menjadi gangguan mental ya, terindikasi menjadi gangguan mental, kemudian sekarang sudah dilepas status jadi gangguan mentalnya. Nah, itu sebuah perkembangan yang tidak stagnan atau perkembangan yang cukup dinamis, di mana kita memerlukan berbagai perspektif untuk kita mengetahui lebih dalam tentang psikologi abnormal. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan perspektif itu ya? Yang pertama itu adalah kompleksivitas atau kompleksivitas gangguan mental. Nah, gangguan mental itu sudah kompleks ya. Tadi sudah saya membahas tentang perkembangan sejarah perkembangan dari abnormalitas. Jadi sudah kompleks ya, itu bisa banyak sekali ya gejala-gejala yang muncul itu ya, mulai dari genetik ya, bisa dari neurobiologis, kemudian pengalaman masa lalu, pola pikir, dan lingkungan sosial. Itu yang perlu kita tarik kembali untuk menjadikan perspektif, di mana perspektif itu sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah variasi individu. Nah, dua orang dengan diagnosis yang sama bisa memiliki pengalaman, penyebab, dan respon terhadap penanganan yang berbeda. Nah, ini juga perlu ya, karena makanya perspektif nanti di slide selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa perspektif ya, yang akan membahas seberapa pentingnya perspektif itu kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah holistik ya. Ini pendekatan gabungan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan terapi. Nah, jadi kepentingan dari kita mempelajari perspektif itu ya, kita membutuhkan pertimbangan dari pelajaran perspektif ya, karena pendekatan multidimensi ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi adalah multidimensi. Oke, next kita akan berlanjut kepada perspektif kontemporer psikologi abnormal. Di sini saya bagi menjadi 6 karakter atau 6 poin, di mana yang ini merupakan hal yang menurut saya adalah fundamental, dan menurut beberapa teori juga adalah hal yang fundamental. Yang pertama pertama adalah perspektif secara biologis. Penyebabnya itu biasanya abnormalitas genetik ya. Kalau biologis ya secara biologi artinya secara neuron ya bisa. Kemudian ada faktor hormon ya juga itu bisa. Nah, penanganannya itu adalah farmakoterapi, obat-obatan ya. Juga ACT juga bisa, atau stimulun otak itu juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu ada behavioristik. Ini itu penyebabnya biasanya perilaku abnormal dipelajari melalui
pengkondisian klasik, operan dan pemodelan sosial ya. Penanganannya itu bisa terapi perilaku, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah sosial kultural, penyebabnya faktor sosial dan budaya pastinya. Kemudian penanganannya biasanya terapi keluarga ya, terjadi terapi keluarga, kemudian terapi kelompok. Nah, itu bisa ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu adalah psikodinamik. Nah, itu penyebabnya itu konflik bawah sadar, trauma masa kanak-kanak, pengalaman awal yang tidak terselesaikan. Itu penanganannya adalah psikoterapi psikodinamik. Bisa analisis mimpi, asosiasi bebas, itu bisa. Kemudian yang kelima adalah kognitif, ya penyebabnya pola pikir yang disfungsional. Kemudian distorsi kognitif. Ya, penanganannya adalah terapi kognitif ya, menggunakan terapi kognitif. Kemudian yang terakhir adalah biopsikososial. Nah, biopsikososial ini itu hal yang kompleks yang terjadi di mana terjadinya adalah bisa dari biologis, kemudian bisa jadi juga dari faktor sosial dan budaya. Nah, jadi ada genetik itu bisa masuk, kemudian ada sosial juga bisa masuk, kemudian ada lingkungan juga bisa masuk. Terapinya ini juga terapi yang harus menggabungkan atau mengcombine dengan biasanya bisa melalui pendekatan holistik. Oke, kita lanjut kepada perbandingan perspektif kontemporer. Nah, untuk yang biologis yang pertama itu fokusnya adalah otak dan tubuh. Ya, penyebab gangguannya itu menurut perspektif biologis ini itu adalah di fungsi biokimia. Ya, metode penanganannya sudah saya sebutkan tadi. Metode penanganan tidak perlu kita bahas lagi ya. Kita fokus kepada 3 aspek ini tadi, aspek ini saja. Kemudian yang kedua adalah psikodinamik. Nah, fokus utama adalah konflik bawah sadar. Dan penyebabnya itu biasanya konflik internal tak sadar, pengalaman masa lalu dan bisa jadi juga ketraumaan ya. Kemudian behavioristik itu fokus utama yang ada di perspektif ini adalah perilaku yang dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga adalah kognitif, yaitu adalah proses belajar, dan yang kemudian yang kelima adalah sosiokultural ya, lingkungan sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah biopsikososial. Nah, itu interaksi kompleks. Oke, mungkin itu ya perbandingan perspektif kontemporer yang mungkin bisa saya jelaskan secara singkat, dan mungkin yang terakhir adalah ringkasan. Ya, mungkin ringkasannya yang pertama adalah psikoabnormal adalah studi tentang perilaku, pikiran, dan emosi yang menyimpang atau tidak adaptif. Kemudian ada kriteria yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 DS, ada deviasi, ada distress, ada disfungsi, dan danger. Nah, ini juga membantu penilaian ya dalam abnormalitas. Kemudian yang ketiga adalah konteks sosial dan budaya sangat mempengaruhi definisi normalitas dan abnormalitas. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena ini penting. Karena yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di setiap budaya itu pasti akan berbeda-beda pandangan terkait normal dan abnormalitasnya. Kemudian yang keempat adalah sejarah pemahaman abnormalitas bergeser dari pandangan supranatural ke pendekatan ilmiah. Nah, ini penting juga. Kemudian yang kelima adalah berbagai perspektif. Bisa jadi biologis, psikodinamik, jadi 6 itu ya. Itu sangat diperlukan untuk pemahaman yang lebih holistik ya. Oke, mungkin teman-teman ya, untuk di ngobrol psikologi yang kedua ini mungkin cukup segini saja, karena mungkin pemahaman tentang psikologi abnormal itu tidak terlalu sulit karena psikologi abnormal itu sangat mudah kita pahami. Ya, intinya abnormal itu merupakan hal yang tidak pada mestinya ya, atau perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Ingat ya, perlu digarisbawahi adalah perilaku ya. Jadi perilaku yang menyimpang itu bisa dikatakan sebagai perilaku yang abnormal, yang tidak sesuai dengan norma sekitar atau budaya sekitar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.